Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep transmisi dan perubahan budaya belajar. Yang pertama yaitu ada konsep budaya belajar. Dalam konsep budaya belajar itu ada 3. Yang pertama yaitu pentingnya budaya belajar. Nah, menurut Suparlan tahun 1980, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman lingkungannya serta menjadi kerangka landasan bagi menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Nah, jadi kenapa budaya belajar itu sangat penting? Karena budaya belajar itu dipandang sebagai model-model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial. Dan budaya belajar juga dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua yaitu ada sifat-sifat budaya belajar. Nah, dalam sifat-sifat ini terdapat 4 sifat. Yang pertama yaitu budaya belajar dimiliki oleh bersama. Kenapa dimiliki bersama? Karena sifat ini itu diciptakan oleh sekelompok manusia. Karena terlahir dari potensi yang dimiliki oleh manusia, maka dari itu sifat ini itu dijadikan sebuah karya yang dimiliki bersama-sama juga. Sifat yang kedua yaitu kebudayaan belajar cenderung bertahan dan berubah. Kenapa bisa bertahan dan berubah? Karena sifat ini itu dimiliki oleh bersama. Maka dari itu kebudayaan ini juga akan dipertahankan bersama juga. Nah, biasanya kebudayaan yang dipertahankan ini sifatnya sangat tertutup dan sangat statis. Karena dari awal kesepakatan untuk diciptakan dan dimiliki bersama, maka kebudayaan ini juga akan dirubah dengan kesepakatan bersama juga. Sifat yang ketiga yaitu fungsi kebudayaan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, kebudayaan ini diciptakan dan dikembangkan bersama karena dipercayai akan berdaya guna untuk keperluan dan memenuhi kebutuhan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Yang keempat yaitu kebudayaan belajar diperoleh melalui proses belajar. Nah, kebudayaan belajar ini bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik, melainkan melalui proses belajar baik secara individu maupun kelompok. Dan faktor yang mempengaruhi untuk mempelajari kebudayaan belajar ini adalah melalui komunikasi. Biasanya komunikasi tersebut berbentuk simbol bahasa. Konsep yang ketiga yaitu perwujudan budaya belajar. Dalam kehidupan, budaya belajar itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, budaya belajar bersifat abstrak, dan yang kedua, konkret. Budaya belajar abstrak itu adalah konsekuensi dari cara pandang budaya belajar sebagai pengetahuan yang diyakini oleh individu atau kelompok sosial. Sedangkan budaya belajar konkret yaitu berupa perilaku belajar, ungkapan bahasa dalam belajar, dan hasil belajar berupa material. 4. Substansi budaya belajar. Substansi budaya belajar dapat dikategorikan dalam 3 bagian penting, yakni yang pertama, sistem pengetahuan budaya belajar, 2. Sistem nilai budaya belajar, dan sistem etos budaya belajar, dan yang ketiga, sistem pandangan hidup mengenai budaya belajar. Sistem budaya belajar yang dimiliki manusia merupakan akumulasi perolehan pembelajaran sepanjang hidupnya pada lingkungannya, baik dalam lingkungan sosial maupun alam. Ada 3 cara manusia mendapatkan pengetahuan belajar yang diperoleh dari penyesuaian diri dengan lingkungannya, yakni yang pertama, melalui serangkaian pengalaman hidupnya tentang kehidupan yang dirasakan, baik pengalaman dalam lingkungan, alam, maupun sosial. 2. Melalui berbagai pengajaran yang diperolehnya, baik melalui pembelajaran di rumah masyarakat maupun pendidikan di sekolah. 3. Pengalaman juga diperoleh melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolik yang sering disebut sebagai komunikasi simbolik. 5. Bidang materi budaya belajar. Mengingat budaya belajar berlangsung dalam kehidupan, maka yang menjadi bidang garapan atau materi pembelajaran adalah seluruh bidang kehidupan manusia.
yakni materi belajar sistem kepercayaan religi. Materi pembelajaran ini dalam masyarakat Indonesia menjadi materi yang berkedudukan tinggi. Kajian materi pembelajaran ini dapat dicermati melalui pembelajaran di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal. B. Materi belajar sistem organisasi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup secara berkelompok. Di sini ada dua organisasi mengenai kehidupan sosial. Yang pertama, organisasi simbolik, yakni organisasi yang semata-mata terbentuk atas tingkah laku fisik yang bersifat otomatis. Dua, organisasi sosial yang terbentuk atas dasar komunikasi dengan menggunakan sistem lambang. C. Materi belajar sistem mata pencarian hidup adalah materi yang paling mendapatkan tekanan dari masyarakat manapun. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem ekonomi yang bersumber dari lingkungannya. Dalam pengkajian perekonomian setidaknya memerlukan 3 aspek, yakni ekonomi sektor produksi, ekonomi sektor distribusi, dan ekonomi sektor konsumsi. Misalnya, pada kelompok masyarakat pedesaan lebih menekankan pada sektor produksi dan distribusi. D. Materi belajar sistem peralatan dan teknologi adalah salah satu unsur kehidupan manusia yang berperan untuk mengembangkan suatu masyarakat. Teknologi dipandang sebagai ilmu tentang sejumlah teknik yang diciptakan masyarakat untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas kehidupan suatu masyarakat. E. Materi belajar sistem bahasa. Salah satu materi budaya belajar yang bersifat khas adalah bahasa. Materi budaya belajar ini mendapat perhatian yang besar oleh antropologi mutakhir. Mengingat bahasa dipandang menjadi pangkat terwujudnya suatu kebudayaan, bahasa tidak hanya diartikan sekedar bahasa suara, bahasa lisan, melainkan bahasa tulisan, bahkan juga bisa disebut dengan bahasa isyarat. F. Materi belajar sistem kesenian. Kesenian adalah unsur budaya yang berusia tua sebagai materi pembelajarannya. Kesenian secara tak langsung maupun langsung dijalankan dengan budaya belajar. Melihat citanya yang indah memungkinkan individu atau kelompok sosial mempelajari kesenian setempatnya maupun kelompok lainnya secara khusus. B. Pewarisan budaya belajar. Pewarisan budaya belajar adalah suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Pewarisan budaya belajar dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan, yaitu suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Usaha pewarisan ini bukan sekedar menyampaikan atau memberikan suatu yang material, melainkan yang terpenting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik, yang telah menjadi pedoman yang baku dalam masyarakat. 1. Kepribadian dan budaya belajar. Pembahasan kepribadian pada umumnya membicarakan aspek internal individu, sementara pada budaya belajar berkaitan dengan aspek eksternal individu. A. Kepribadian yang selaras. Kepribadian yang selaras di sini adalah kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
Seorang individu yang selaras adalah individu yang menjadikan pendukung kebudayaan secara penuh karena jenis kepribadian yang dimilikinya terbentuk karena pengaruh kebudayaan di mana ia tinggal. B. Kepribadian yang menyimpang. Kepribadian seseorang tidak selalu tumbuh sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya atau masyarakat. Orang tua dan masyarakat hanyalah menyediakan sarana bagi perkembangan kepribadian. Adanya kenyataan bahwa kepribadian itu tidaklah senantiasa sama dalam suatu masyarakat karena adanya tekanan-tekanan sosial budaya yang amat besar mempengaruhi kepribadian individu-individu yang bersangkutan. 2. Sarana pewarisan budaya belajar. Usaha pewarisan budaya dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan cara melibatkan berbagai institusi sosial yang ada, baik pada lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan sekolah, dan juga media massa sebagai penyalur informasi. A. Lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga sebagai media perubahan budaya yang pertama dan utama. Keluarga mempunyai peranan penting karena dalam keluarga itulah suatu generasi dilahirkan dan dibesarkan. B. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan untuk hidup bersama. Sistem pewarisan budaya lewat lingkungan masyarakat berlangsung dalam berbagai perantau sosial, di antaranya pemilihan hak milik, perkawinan, religi, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan sistem edukasi. C. Lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja yang berupa latihan untuk kecerdasan, melainkan mengharuskan moral dan menjadikan akhlak yang baik. Proses pewarisan budaya di sekolah dilakukan secara bertahap, terencana, dan terus-menerus. D. Lingkungan pendidikan media massa. Media massa adalah suatu bagian dalam masyarakat yang bertugas menyebarluaskan berita, opini, pengetahuan, dan sebagainya. Salah satu fungsi media massa yakni sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. C. Proses perubahan budaya belajar. Perubahan budaya belajar merupakan sebuah keharusan yang prosesnya dapat secara langsung dan tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses perubahan belajar. Yang pertama, ada faktor waktu dalam perubahan budaya belajar. Faktor waktu disebut juga dengan perubahan budaya belajar alamiah, karena budaya belajar ini berlangsung secara perlahan. Faktor yang kedua, ada faktor kontak budaya dalam perubahan budaya belajar. Kontak budaya dalam perubahan budaya berlangsung dalam proses peniruan atau pengambilan suatu unsur budaya luar yang kemudian dijadikan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan bagi suatu masyarakat. Yang ketiga, faktor kecepatan dalam perubahan budaya belajar. Kecepatan perubahan budaya belajar menjadi prinsip dasar dalam perubahan budaya belajar. Yang keempat, ada akulturasi budaya belajar. Akulturasi merupakan sebuah fenomena yang timbul akibat adanya kontak secara langsung dan terus-menerus antar kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya perubahan kebudayaan yang asli dari kedua masyarakat yang bersangkutan. Akulturasi budaya belajar dapat terwujud melalui budaya yang bentuknya bermacam-macam, antara lain: yang pertama, kontak budaya belajar bisa terjadi antara seluruh anggota masyarakat atau sebagian saja. Yang kedua, kontak budaya belajar berjalan melalui perdamaian di antara dua kelompok masyarakat yang bersahabat maupun melalui cara permusuhan antar kelompok. Yang ketiga, kontak budaya belajar dapat timbul di antara masyarakat yang mempunyai kekuasaan baik dalam politik maupun ekonomi. Faktor yang kelima, asimilasi budaya belajar. Faktor yang kelima, asimilasi budaya belajar.
Asimilasi dapat dipandang sebagai proses sosial yang ditandai dengan makin bergantungnya perbedaan-perbedaan antar individu dan antar kelompok, serta dengan semakin eratnya persatuan dalam segi aktivitas. Faktor yang keenam, ada inovasi budaya belajar. Konsep inovasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, discovery. Discovery di sini merupakan penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat maupun ide. Yang kedua, invention. Invention merupakan suatu penemuan baru yang dapat menimbulkan pengaruh yang bermacam-macam di dalam masyarakat. Faktor yang ketujuh ada difusi budaya belajar. Difusi budaya belajar merupakan proses penyebaran dari suatu budaya belajar individu ke individu lain atau masyarakat ke masyarakat lain yang di dalamnya terdapat nilai suatu budaya belajar baru yang diterima oleh masyarakat karena berkesesuaian dengan sistem gagasan dan kebiasaan. Faktor yang terakhir ada dampak perubahan budaya belajar. Dampak perubahan budaya belajar dalam kehidupan dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, bahwasanya setiap individu atau kelompok masyarakat menginterpretasi semakin sulitnya kehidupan dan semakin ketatnya persaingan menjadikan mereka mengubah pola budaya belajar mereka.